sebelum sampai ke materi, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, kita akan memasuki materi yang berjudul Ashabul Kahfi. Siapa yang tahu kisah dari Ashabul Kahfi? Aku akan ceritakan sedikit dari kisahnya Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi adalah salah satu kisah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tepatnya ada dalam surat Al-Kahfi. Kisah ini bercerita tentang 7 orang pemuda yang tinggal di dalam gua. 7 pemuda ini ingin mengetahui apakah benar kepercayaan dan keimanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Mereka memilih untuk memutuskan tinggal di dalam gua. Nah, Ashabul Kahfi ini berarti penghuni gua. Kata ashab yang berarti kalimat jamak dan al-kahf berarti gua. Jadi Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang penghuni gua yang tinggal di dalam gua. Kisah Ashabul Kahfi ini terjadi di sebuah kota namanya Abseus atau kota Efes di negeri Romawi yang berada di wilayah Turki. Awalnya negeri Abseus dipimpin oleh raja yang baik. Namun sejak rajanya yang wafat itu, negeri Abseus dipimpin oleh raja Persia yang zalim bernama Kityanius. Ia menaklukkan negeri Abseus bertahun-tahun. Seluruh rakyat dipaksa untuk patuh. Nah, jika ada yang tidak taat dan tidak mau mengikuti keinginannya, akan dibunuh. Dan keenam menterinya diancam dibunuh karena mereka bersepakat bahwa Raja Kityanius adalah raja yang zalim. Nah, pada akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan raja tersebut dan pergi dan bersembunyi di sebuah gua yang jaraknya mencapai 58 meter. Nah, sesampainya di dalam gua persembunyian yang bernama Gua Wahid, mereka tertidur dan tidak menyadari bahwa telah tertidur selama 309 tahun. Raja Kityanius kemudian menutup gua dengan bebatuan dan semen. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, mereka dibangunkan kembali ketika negeri telah dipimpin oleh raja yang beriman bernama Raja Abdurrahman. Al-Kahfi sendiri ini memiliki arti goa yang ada di dalam gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini. Surat Al-Kahfi ayat ke-10. Coba tolong bacakan surat Al-Kahfi ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah
Mudahkanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Nah, ini di sini lagi ada satu ayat yang menceritakan tentang pemuda-pemuda yang di dalam gua, dalam surah Al-Kahfi ayat ke-13. Untuk Faza, tolong bacakan beserta artinya. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang datang kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Terima kasih untuk Faza dan Bila. Nah, di sini ada keutamaan nih dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi memiliki keistimewaan. Surah Al-Kahfi terdiri dari sisi penempatannya terletak di pertengahan Al-Quran, tempatnya di akhir juz 15 dan di awal juz 16. Selain itu, jika mengamalkannya atau menghafalkan dan membacanya di hadapan Dajjal, maka akan terhindar dari sihir Dajjal. Kemuliaan surah ini terletak pada 10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir. Terus ini ada keutamaan surat Al-Kahfi yang lainnya. Di antaranya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara 2 Jumat. Terus yang kedua, menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Terus yang ketiga, ada jika di antara kalian bertemu Dajjal lalu membacakan ayat ini di hadapannya. Terus yang ketiga, jika di antara kalian bertemu Dajjal lalu membacakan di hadapannya pertama ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ayat-ayat tersebut berguna untuk menjaga kalian dari fitnahnya. Untuk yang keempat, membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkannya, maka surah ini akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat di tempat tinggalnya hingga ke Makkah. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Yuk.